Baik, kita lanjut setelah Riyadhus Shalihin tadi. Sedikit kita bahas sekitar 10 menit untuk kitab Manhajus Salikin. Monggo dibaca. Kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasyir Asy'adi rahimahullah. Kitab Salat. Sebab sujud sahwi karena ada penambahan dan kekurangan. Syekh Abdurrahman bin Nasyir Asy'adi rahimahullah berkata dalam kitabnya Manhajus Salikin, Babu sujudi sahwi wa tilawati wa sukri wa huwa masyru'un idza al-awwal zada al-insanu fi salatin ruku'an aw sujudan aw qiyaman aw qu'udan sahwan athani aw naqasa syai'an minal madhkurati ata bihi wa sajada li sahwi athalith aw taraka wajiban min wajibatiha sahwan Ar-Rabi aw syakka fi ziyadatin aw nuqsanin. Bab sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud sahwi itu disyariatkan apabila yang pertama, seseorang menambah dalam salatnya ruku, sujud, berdiri atau duduk dalam keadaan lupa. Yang kedua, kekurangan sesuatu dari yang disebutkan tadi, maka ia melakukannya kembali lalu melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, meninggalkan salah satu wajib solat dalam keadaan lupa. Yang keempat, ragu-ragu adanya penambahan atau pengurangan. Baik, kita lihat di sini bab sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Masih lanjutan yang kemarin. Sekarang kita perinci tentang sebab-sebab disyariatkannya sujud sahwi. Yang pertama itu karena ada penambahan. Yang di poin pertama ini maksudnya penambahan dalam rukun. Yaitu ada penambahan ruku. Mungkin satu rakaat rukuknya jadi 2 kali. Padahal bukan untuk pelaksanaan sholat gerhana. Kalau sholat gerhana kan satu rakaat itu rukuk 2 kali. Sujudnya 2 kali. Lalu sujud ada penambahan lagi. Mungkin sujudnya 3 kali. Dalam keadaan lupa. Berdiri juga demikian. Atau duduk dalam keadaan lupa. Yang kedua ada sebabnya karena kekurangan tadi. Ada rukuknya bisa jadi kurang, atau sujudnya itu kurang, atau duduknya kurang, atau berdirinya kurang. Maka siapa yang kurang sini kaidahnya kata Syekh As-Sa'di, dia kembali melakukan tadi atabihi, yaitu dia kembali lakukan rukun yang kurang tadi. Terus dia lanjutkan sholatnya lagi, wasajada li sahwi. Kemudian dia lakukan sujud sahwi. Lalu ada sebabnya lagi karena meninggalkan wajib sholat. Seperti kemarin yang kita singgung, meninggalkan atau lupa tasyahud awal. Nanti akan kita rinci. Terus yang terakhir ragu-ragu. Sekarang baca adanya penambahan dalam rukun sholat. Adanya penambahan dalam rukun sholat, yaitu dalam sholat wajib maupun sholat sunnah ada penambahan ruku, sujud, berdiri, duduk dalam keadaan lupa, maka ia sujud sahwi sesudah salam. Nah, di garis bawah itu sujud sahwinya sesudah salam. Karena nambah ya, lihat ya. Ini nambah sudah perfect 4. Ya, sudah perfect 4. Maka kan nggak ada yang saya tambah lagi. Ya, nggak ada yang saya tambah lagi. Maka sujud sahwi saya sampai salam dulu, baru kemudian sujud sahwi. Baru kemudian salam lagi untuk sujud sahwi ini. Seandainya sujud sahwi itu dimasukkan sebelum salam, nah itu nanti nambah lagi. Ya, padahal ini sudah perfect, sudah sempurna 4 rakaat. Jadi kalau ada kelebihan, ya, sujud sahwi dilakukan ba'da salam. Itu kaidahnya. Nanti ada rinciannya. Terus dalilnya. Dalilnya hadis Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan sebelumnya, di mana Nabi SAW melakukan sholat 5 rakaat lantas melakukan sujud sahwi ba'da salam. Nah, pernah kita bahas Nabi SAW sholat, ya pokoknya di siang hari, entah zuhur atau yang lainnya. Ya, terus lakukannya 5, padahal harusnya 4. Beliau lakukan 5 rakaat. Terus diberitahu 5 oleh sahabat-sahabat, maka Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi ba'da salam. Terus sekarang adanya kekurangan dalam rukun sholat. Ya, kita masih bahas rukun ya. Lanjut. Adanya kekurangan dalam rukun sholat, yaitu lupa sehingga kurang dalam ruku, sujud, berdiri, duduk, begitu pula lupa membaca surat Al-Fatihah.
maka ia kembali melakukannya karena yang disebutkan ini adalah rukun. Rukun tidaklah gugur dengan sekadar sujud sahwi, tetapi tetap rukun tersebut kembali dilakukan. Walaupun tetap ada sujud sahwi dalam kasus ini di mana dilakukan ba'da salam, karena ketika sudah melakukan rukun tersebut ia telah melakukan suatu penambahan dalam sholat. Baik, lihat. Sekarang kurang. Sholat zuhur 4, dia cuma kerjakan 2. Berarti kurang berapa? 2 rakaat. Misalnya dia sudah salam, maka tugas dia kembali nambah 2 lagi, lanjut. Ya, kembali nambah 2 lagi, lanjut. Maka 2, terus ingat, terus lakukan 2 lagi tambahan selama, ya, nanti ada catatannya di sini, selama jedanya itu tidak lama untuk nambah tadi. Kalau jedanya sudah lama, ulang kalau gitu. Namun kalau jedanya hanya sebentar saja, pergi keluar sana duduk, terus temannya beritahu, tadi kamu tuh sholat zuhur itu baru 2 loh. Oh, tenang tau? Iya, 2. Terus dia datang kerjakan 2 lagi, jedanya tidak lama, kerjakan 2 lagi, nambah. Setelah sudah sempurna 4, ya, nah ini berarti sudah sempurna. Maka salam, baru kemudian sujud sahwi ba'da salam. Coba lihat kasus ini di masa Nabi SAW terjadi pada beliau. Dalil dalam hal ini adalah hadis Abu Hurairah berikut ini. Rasulullah SAW mengimami kami solat pada salah satu dari 2 solat petang atau al-ashi, mungkin solat zuhur atau asar. Namun pada rakaat kedua beliau sudah mengucapkan salam. Kemudian beliau pergi ke sebatang pohon kurma di arah kiblat masjid. Lalu beliau bersandar ke pohon tersebut dalam keadaan marah. Di antara jamaah terdapat Abu Bakar dan Umar, namun keduanya takut berbicara. Orang-orang yang suka cepat-cepat telah keluar sambil berujar, solat telah dikosor atau dipendekkan. Sekonyong-konyong Zulyadain berdiri seraya berkata, wahai Rasulullah, apakah solat dipendekkan ataukah Anda lupa? Nabi SAW menengok ke kanan dan ke kiri lalu bersabda, betulkah apa yang dikatakan oleh Zulyadain tadi? Jawab mereka, betul wahai Rasulullah, engkau solat hanya 2 rakaat. Lalu beliau solat 2 rakaat lagi lalu memberi salam. Sesudah itu beliau bertakbir lalu bersujud. Kemudian bertakbir lagi lalu beliau bangkit. Kemudian bertakbir kembali lalu beliau sujud kedua kalinya. Sesudah itu bertakbir lalu beliau bangkit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, lihat kalimat terakhir menunjukkan kalau Nabi SAW tambah lagi 2 rakaat. Tadi kan sholat zuhurnya atau asarnya kan 4, harusnya jadikan 2. Ternyata cuma 2. Maka Nabi tambah 2 lagi. Setelah itu ditegur, lantas beliau sujud sahwi setelah salam. Tambah 2 kemudian sujud sahwi setelah salam. Ya, tadi disebutkan tata caranya tadi ya. Sudah itu beliau bertakbir lalu bersujud, lalu beliau beri salam dulu. Setelah itu beliau bertakbir sujud, terus bertakbir lagi lalu beliau bangkit, kemudian bertakbir kembali lalu beliau sujud kedua kalinya. Sudah itu bertakbir lagi lalu beliau bangkit. Dan ini nanti dituntut juga untuk mengucapkan salam untuk sujud sahwinya. Nah, ini contoh ada kekurangan. Kalau ada kekurangan, tambah lagi. Kalau tadi itu kekurangan rakaat, misalnya ini kekurangan rukun saja. Nah, saya sholat nih berdiri. Saya baru baca doa iftitah, langsung ruku. Doa iftitah langsung apa? Ruku. Kurang apa berarti? Nah, Al-Fatihah. Maka kalau sudah terlanjur ruku berarti atabihi, balik lagi. Dia berdiri lagi, lakukan tadi baca yang kurang, berarti baca Al-Fatihah lagi. Ya, belum lagi ya, belum baca. Maka dia baca Al-Fatihah, terus dia baca surat yang lain, baru kemudian ruku. Berarti kan tadi ada tambahan. Ya, karena sudah turun ruku dulu sebelum baca surat Al-Fatihah. Maka nanti setelah sholat, ya ini sudah tutup tadi ya, sudah sempurna. Maka setelah salam dia lakukan sujud sahwi. Terus sekarang gerakan tambahan yang bukan termasuk jenis gerakan sholat. Gerakan tambahan yang bukan termasuk jenis gerakan sholat. Gerakan seperti ini walau jadi tambahan tidak disyariatkan sujud sahwi. Gerakan ini berlaku hukum yaitu 5, yaitu wajib,
sunnah, mubah, makruh dan haram. Taib. Ini gerakan tadi kan gerakan tambahan, ada yang gerakan tambahan jumlah rakaatnya nambah. Kalau ini bukan bagian dari jenis gerakan sholat. Anaknya ketika itu nangis-nangis, terus ini misalnya ibu sholat, ya, diambil anaknya lagi, dia gendong lagi tuh anak itu sambil dia itu sholat berdiri. Terus dia lanjutkan seperti itu sambil menggendong anaknya. Nah, itu namanya gerakan tambahan. Kalau tadi gerakan tambahannya itu gerakan tambahan masuk jenis gerakan sholat. Kan 4 zuhur tambah 1 rakaat lagi kan, jadi 5. Kan yang ditambah itu kan gerakan sholat. Kalau ini adanya tambahan, namun tambahan ini bukan gerakan sholat, ini gerakan tambahan saja, ada yang dia lakukan di situ. Ada orang sholat di depan dia. Ya, ada orang yang lagi sholat, dia lagi sholat, terus ini sudah pakai sutroh, nah, ada yang mau lewat di sini. Nah, dia hadang. Cegah ini. Gerakan tambahan nggak ini? Gerakan tambahan. Nah, gerakan tambahan kayak gini, ini bukan masuk pembahasan kita tadi. Karena gerakan tambahan ini bukan jenis gerakan sholat. Ini di luar gerakan sholat nih. Namun dilakukan karena ada butuh. Dia butuh gerak supaya orang yang mau lewat ini tercegah. Nggak lewat di hadapan dia sholat. Nah, ini yang dimaksudkan dengan bahasan ini. Nah, coba lihat contohnya. Contohnya yang pertama, melakukan gerakan yang sifatnya wajib. Seperti ketika penduduk Kuba beralih menghadap Ka'bah, sebelumnya menghadap Baitul Maqdis. Itu terjadi dalam sholat nih. Mereka diberitahu kalau kiblat itu arahnya berubah, maka langsung tiba-tiba mereka itu menghadap ke arah Ka'bah, padahal sebelumnya ke Baitul Maqdis. Itu arah yang berlawanan. Maka di Madinah itu ada namanya Masjid Kiblatain, 2 kiblat. Karena peristiwa ini terjadi kalau tidak salah pada waktu subuh. Nah, berpindahnya ini dia dari arah ke Baitul Maqdis pindah ke arah Ka'bah. Nah, itu terjadi pada waktu itu dan wajib dia gerak karena ketika itu sudah tahu kiblat itu berubah. Maka gerakan tambahannya muter ini gerakan tambahan hukumnya wajib. Karena menghadap kiblat syarat. Terus yang kedua. Yang kedua, melakukan gerakan yang sifatnya sunnah. Seperti menghadang orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Nah, menghadang. Ya, dia cegah gini. Itu tanda kalau tidak boleh lewat situ. Dan ini area dia sholat. Berarti hanya boleh lewat di depan sutrohnya kalau punya sutroh. Atau di belakang dia itu berdiri. Tidak lewat di area yang sholat. Yaitu area sholat berarti pas berdiri dan sujudnya. Nah, itu tidak boleh dilewati. Terus yang ketiga. Yang ketiga, melakukan gerakan yang sifatnya mubah. Seperti Nabi SAW menggendong Umamah atau putri Abu Ash dan Zainab binti Muhammad. Berarti saat sholat. Dari Nabi SAW terus saat sholat lalu juga termasuk dalam hal ini adalah gerakan banyak dalam sholat khauf. Nah, sholat khauf, sholat keadaan genting, gerakannya banyak. Ambil pegang senjata, lihat musuh nanti, terus gantian nanti ada yang turun rukuk, kemudian yang ini siap jaga dulu, belum turun rukuk, biar gantian nanti ada yang jaga. Ya, saling membantu di sini. Nanti pas kita bahas sholat khauf nanti akan dijelaskan tata cara sholat khauf tadi. Nah, ini namanya gerakan tambahan masih boleh. Ada gerakan tambahan masih boleh tadi menggendong bayi. Tadi Nabi SAW menggendong cucunya Umamah dalam sholat. Nah, itu seperti itu boleh. Maka kalau ibu-ibu punya masalah misalnya sulit sholat dan anaknya itu butuh digendong, ya terpaksa ketika itu menggendong anaknya tidak masalah. Sholat tetap masih bisa dilaksanakan. Kemudian yang keempat. Contoh yang keempat, melakukan gerakan yang sifatnya makruh, seperti menoleh tanpa ada hajat. Nah, kalau ada hajat berarti boleh. Kalau tidak ada hajat tidak boleh. Dulu para sahabat itu mereka menoleh ke Nabi SAW melihat gerakan beliau karena ada hajat. Ya, gerakan beliau itu bagaimana? Karena ada hajat ketika itu. Kalau ada hajat boleh. Kalau tidak ya dia tetap melihat ke tempat sujudnya saja. Nah, sekarang kesimpulannya gerakan tambahan ini ditemukan sebabnya di masa Nabi SAW, namun tidak disyaratkan sujud sahwi.
Jika dari gerakan tambahan di atas termasuk yang disyariatkan, berarti termasuk ketaatan, tidak mengurangi pahala solat. Sedangkan jika gerakan tersebut haram dilakukan, maka solatnya batal. Maka bisa jadi dari 4 tadi, contoh 4 tadi, ada yang memang gerakannya disyariatkan. Seperti tadi ya, mencegah orang yang lewat di hadapan kita yang sedang sholat. Maka dia cegah. Ini gerakan tambahan, namun gerakan tambahannya disyariatkan, maka tidak membatalkan sholat. Sholatnya sah. Namun kalau itu gerakan yang haram, maka sholatnya jadi batal. An-nahyu yaqtadil fasad. Karena kaidah mengatakan sesuatu yang dilarang, maka itu konsekuensinya jadi batal. Pembahasan masih tentang sujud sahwi. Tersisa pembahasan tentang adanya kekurangan dengan meninggalkan wajib sholat. Sama kaidah penting yang terakhir nantinya. Dibaca. Adanya kekurangan dengan meninggalkan wajib sholat. Contohnya adalah meninggalkan tasyahud awal dan duduknya. Ini termasuk naqs atau kekurangan dalam sholat. Solusinya adalah ditutup dengan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Dalil masalah ini adalah hadis dari Abdullah bin Buhainah yang telah lewat di buletin sebelumnya. Di mana Abdullah bin Buhainah ketika itu menjelaskan Nabi SAW pernah sholat tidak duduk tahiyat awal, langsung beliau lanjut, para sahabat ikut lanjut lagi sholat bersama beliau. Kemudian sebelum salam Nabi SAW sujud sahwi, letaknya sebelum salam. Berarti kita sudah bahas ya. Tadi ada sujud sahwinya sesudah salam, ada sujud sahwinya sebelum salam. Kalau ini kan tahiyat awal dilewati, berarti ada yang kurang. Untuk menambal ini, maka jadikanlah sujud sahwinya sebelum salam, biar tertutupi tadi karena masih dalam sholat. Jadi kaidahnya seperti itu. Jadi kalau ada kekurangan, sujud sahwinya sebelum salam. Lalu terakhir kaidah penting. Kaidah penting. Kapan kita cukup kembali menambah rukun yang kurang? Kaidah dari Syekh Asy'adi yang perlu diingat. Jika seseorang lupa hingga meninggalkan sesuatu dari sholatnya lalu terlanjur salam sebelum melakukannya, kemudian ia mengingatnya sedangkan waktunya tidak lama atau jeda sebentar, maka yang ditinggalkan tersebut tinggal dilakukan lalu melakukan sujud sahwi. Namun jika secara urf atau menurut kebiasaan dianggap jeda waktunya sudah lama, maka sholat tersebut diulang. Nah lihat, ada yang lupa tadi. Misalnya lupa kurang 1 rakaat, sholat zuhurnya 3, sholat isyaknya 3. Sudah selesai, baru jeda sebentar, ingat, oh tadi saya sholat zuhur atau isya cuma 3 rakaat saja. Jedanya sebentar, tidak begitu lama. Maka dia tinggal nambah 1 rakaat lagi, sudah sempurna jadi 4 di sini, maka dia kemudian lakukan sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Ba'da salam apa sebelum salam? Sudah perfect kan? Iya, maka jangan ditambah lagi, lakukan sesudah salam. Namun kalau jedahnya itu sudah terlalu lama, urf ya di sini ya, kata Syekh Sa'di di sini, segera dinukil dari Ghoi al-Muqtasidin, jedanya terlalu lama. Maka kalau jeda terlalu lama, dia mesti mengulang lagi. Tidak boleh cuma nambah 1 rakaat saja, karena sudah jedanya lama. Apalagi dengan jedanya yang lama ini wudunya batal, maka dia harus mengulangi sholat. Jadi dia sudah tahu tadi lupa, ya mungkin yang beritahunya ini telat. Dia sudah makan habis 2 porsi, sudah duduk ngeteh ngopi lagi, nyantai gitu. Tadi sholat zuhurmu itu 3. Ah tenan, iya ini saya bawa saksi, ini juga kita bilang kamu itu sholatnya 3. Namun sudah terlalu lama. Standar lamanya urf. Ya, kita kan punya standar sendiri kan. Itu sudah terlalu lama banget itu kamu, itu setengah jam lebih itu kamu makan tadi 2 porsi habis kan. Maka ketika itu tidak bisa sekadar nambah 1 rakaat, namun ulangi sholat dari
awal. Maka Syekh Sa'di di sini pakai standar lama atau tidaknya. Kalau cuma sebentar, cuma nambah saja langsung. Namun kalau sudah terlalu lama, maka ulangi sholat lagi. Karena tadi kurang namun jedanya sudah terlalu lama. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya tanya jawab. Ustadz, bolehkah kita membeli coklat pada waktu banyaknya diskon seperti di bulan Februari ini tanpa kita berniat ikut merayakan hari raya orang kafir tersebut? Ini semakna dengan fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah, namun di sini momennya momen Natal. Ketika itu bukan momen Natal, momen tahun baru atau momen Natal. Ketika itu Lajnah Ad-Daimah, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia ditanya, ada diskon ketika itu bertepatan dengan akhir tahun. Ya, ini perayaan tahun baru misalnya. Boleh nggak kami manfaatkan diskonnya saja? Kami tidak rayakan itu, cuma mumpung ini lagi promo, lagi diskon. Ya, Lajnah katakan karena tidak dukung boleh. Beda kalau dia beli tujuannya untuk merayakan. Baru nanti tidak dibolehkan saat itu. Intinya kalau ini tujuannya merayakan, maka tidak boleh. Apalagi tadi apa tujuannya? Bulan Februari ini apa tadi? Valentine. Biasanya coklat apa? Ayam jago. Sudah murahan lagi. Bu berkelas dikit gitu loh. Sudah berkelas salah lagi ya. Ya, zamanmu dulu kan ayam jago kan. Allahu a'lam, maka kalau itu bertepatan dan merayakan nggak boleh. Yang jual pun kena hukum jual beli. Dia jual beli sesuatu yang bermasalah. Ya, dia kena hukum jual beli. Walaupun cuma orang kecil-kecilan saja. Dia khususkan di sini promo untuk yang merayakan Valentine. Terus dia kasih harga promo dan warungnya kecil aja gitu. Maka kena juga masalah karena termasuk mendukung di situ. Wallahu a'lam. Apa hukumnya jika saya tetap mengendarai motor tetapi belum punya SIM? Karena saya qadarullah, pakai qadarullah lagi ya. Karena saya qadarullah sering pulang agak malam. Karena terpaksa ada kegiatan, coba terpaksa lagi. Sudah qadarullah terus terpaksa ya. Karena terpaksa ada kegiatan dan tidak ada yang bisa jemput. Anak akhwat. Dan jika naik Trans Jogja agak bahaya. Bolehkah saya berdalih dengan mengambil mudarat yang lebih kecil? Apa mudaratnya lebih kecil? Kalau mudarat besar apa tadi? Hah? Pak polisi urusannya ya. Terus kalau mudarat kecilnya? Enggak, malam hari juga gitu katanya pakai trans bahaya gitu ya. Terus mudaratnya ya cuma enggak punya SIM itu. Ya, mudarat kecilnya dia nganggap enggak punya SIM. Yang jelas ini suatu yang salah. Salah jangan panjang-panjang ya, pakai yang salah terus. Mbok segera buat SIM saja. Saya khawatir mungkin karena dia takut lampu sennya ini masalah nanti belok kanan, belok kirinya nanti di sini. Awat di sini. Saran saya buat SIM segera. Biar di sini tidak ada uzur lagi untuk ya kamu beralasan lagi saya nggak punya SIM, saya pakai motor saya gitu. Segera buat SIM. Kan solusinya cuma itu saja. Buatnya cepat kok. Sehari itu bisa jadi. Ya, dengan modal sekian 100.000, nggak tahu ini sudah berubah apa belum ini harga ini. Kalau tidak berubah ya ini harga yang termasuk murah. Bahkan kalau nggak lulus itu uangnya dikembalikan. Kamu tes lagi besok. Kalau memang nggak lulus ya memang kamu belum bisa mengendarai. Ya, ada tes ini kan dengan sekarang komputerisasi kan, ya, tes langsung dan juga tertulis. Tertulis sama praktek. Ya tertulis tapi pakai komputer sekarang kan. Nah, ya. Terus sama prakteknya. Prakteknya masih angka 8 nggak? Masih. Nah itu berarti kamu belajar di angka 8 tadi, muter di angka 8 tadi itu. Mudah-mudahan lulus. Saya doakan mudah-mudahan lulus. Biar besok nggak tanya ini lagi. Saya sering ragu-ragu dalam jumlah sholat. Sudah sujud 2 kali atau belum? Ragu-ragu belum saya bahas ya. Yang baru kita bahas apa tadi? Penambahan, pengurangan, rukun. Terus ada pengurangan dalam wajib sholat. Yang belum dibahas apa? Ragu-ragu. Masih pekan depan.
Kriteria orang yang membutuhkan jamak sholat seperti apa Ustaz? Takutnya banyak yang bermudah-mudahan dalam jamak sholat. Ketika butuh. Standar untuk jamak itu kaidahnya adalah ketika butuh. Beda dengan qashar apa? Qashar itu ada ketika safar. Walaupun saat safar tidak butuh untuk qashar. Karena mungkin ada yang safarnya biasa-biasa saja. Saya perjalanan sana sudah saya safar juga. Namun dia perjalanannya cepat, cuma setengah jam, cuma 1 jam. Dia dengan pesawat tetap boleh untuk mengqashar. Karena sebab qashar itu karena safar. Kalau jamak apa sebabnya? Karena butuh. Berarti kalau dia tidak ada butuh, misalnya dia sekarang di Jogja nih ya. Dia orang Jakarta, dia safar saat ini. Dia orang Jakarta. Namun tadi maghrib dia dapati di sini, dia sholat maghrib di sini. Isya lagi dengar kajian tadi, Isya juga masih di sini. Maka dia tidak butuh untuk jamak. Karena apa? Maghrib dia dapati tepat waktu, Isya masih di situ juga. Maka jangan dia bentuk jamaah sendiri di belakang, karena masih bisa untuk sholat maghrib di waktunya, Isya juga di waktunya. Dia nggak butuh. Keadaan butuh bagaimana? Ya, misalnya dia sekarang mau balik ke Jakarta lagi. Dia masih Jogja sih. Dia mau balik ke Jakarta. Kereta nanti jam 6:30. Mumpung masih maghrib. Ya, kereta jam 6:30. Maghrib masih dapat. Maka dia majukan Isya ke waktu maghrib. Jamak takdim. Butuh dia majukan itu. Ya, maka seandainya dia di kereta masih ada Isya gitu ya, mending dia lakukan ketika ada di masjid. Lebih gerakannya sempurna daripada di kereta. Kalau dia naik pesawat, Ustaz saya nanti di sana juga saya naik pesawat nih, sana masih dapat Isya. Nah, kalau mau ngambil juga untuk jamak gak masalah. Mungkin dia ada kebutuhan nanti ketika di Jakarta, ketika sampai, nanti ketika pulang, cari kendaraan, mungkin nanti pulangnya macet lagi, crowded lagi, padat lagi. Maka mendingan dia majukan saja karena butuh tadi. Butuh boleh. Maka butuh ini jangan dibuat-buat juga. Kalau memang dalam keadaan butuh silahkan. Standarnya juga untuk hujan. Kalau pakai standar ulama yang tidak pakai wilayah ya. Kalau sebagian ulama pakai wilayah. Yang boleh untuk menjamak sholat ketika hujan, ini cuma wilayah yang memang jarang-jarang hujan. Terus ketika dapat hujan akhirnya ada masyaqqah, ada kesulitan. Seperti di Saudi. Kalau di Saudi jarang-jarang hujan. Ketika dapat hujan masyaqqah. Kalau Indonesia hujan sering. Ketika datang hujan biasa-biasa saja. Mau petir kayak mau hujan terus biasa kita. Oh hujan, ya sudah. Ya sudah saya nggak keluar itu. Maka sebagian ulama itu fatwakan ya bagi daerah seperti ini bukan masyaqqah karena dia nganggap biasa. Taruhlah saya pakai pendapat yang itu nganggap masyaqqah. Ya. Maka ada kebutuhan ya ketika itu hujan deras dia dapati di waktu maghrib sulit untuk pulang dan sudah berada di masjid, maka dia majukan sholat isya ke waktu maghrib dengan catatan ketika mau melaksanakan sholat isya yang dijamak tadi masyaqqah ini masih ada, artinya hujan derasnya masih ada. Namun ketika maghribnya sudah selesai, mau beranjak sholat isya jamak takdim, hujannya berhenti, berarti nggak ada jamak. Adanya kebutuhan saja. Kalau itu ketika itu tidak ada kebutuhan karena hujannya sudah reda, maka nanti tetap dikerjakan isya di waktunya. Itu contoh. Jika niat sholat makmum dan imam beda, apa sholat si makmum tetap sah? Jadi anak sholat qobliyah zuhur. Ada yang menepuk pundak saya, lalu saya keraskan saat membaca takbir. Tapi niat saya tetap sholat qobliyah. Bagaimana seperti itu? Berarti imam, dia posisi jadi imam ya di depan ya. Imam niatan sholat sunnah, makmum sholat wajib. Taruhlah itu qobliyah atau ba'diyah. Kalau qobliyah jarang-jarang, biasanya ba'diyah. Kita sudah selesai zuhur baru dapati kamu itu. Ya makanya kalau qobliyah saya agak aneh gitu. Orang belum sholat zuhur di masjid itu ya misalnya. Ini sekarang waktu normal gitulah ya. Belum azan. Kok kamu qobliyah kok ada yang ini buat suruh dia tunggu nanti gitu loh. Woi, nanti tunggu. Jangan dulu sholat wajib, nanti barengan ini. Ya, sholat di masjid. Kecuali mungkin sholatnya sudah selesai, kamu lagi qobliyah.
Terus habis itu sholat wajib, baru setelah itu ba'diyah. Nah pas kamu lagi qobliyah, dia datang mau sholat wajib, taruhlah kayak gitu. Maka terjadi beda niat, imamnya itu sunnah, makmumnya itu wajib. Kalau terjadi perbedaan seperti ini, asalnya yang pertama niat dalam batin. Maka kita asalnya tidak tahu niatan orang lain itu bagaimana. Sekadar kita ikuti saja. Maka kalau aturannya kita cuma sekadar ikuti saja, maka kita tidak perlu tanya niat dia itu bagaimana. Maka kalau keadaannya seperti ini, tetap yang qobliyah tadi 2 rakaat, kerjakan saja 2 rakaat. Yang tadi mau bermakmum sholat zuhur 4 rakaat, ya sudah dikerjakan 4 rakaat. Walaupun terjadi ada beda niat. Karena untuk menyatukan saat ini itu berat. Sulit. Di satu sisi ketika ada perbedaan kayak gini, ini tadi sunnah wajib. Saya contohkan ada perbedaan zuhur asar. Misalnya di suatu masjid, ini terutama di stasiun, di bandara ya. Terjadi perbedaan imamnya itu zuhur, makmumnya itu asar atau sebaliknya. Datang jamaah baru lagi gitu. Maka lebih enaknya ketika itu tidak pandang niat mau sholat zuhur atau mau sholat asar. Yang penting saya bermakmum di belakang dia. Karena biasa kalau yang terjadi di negeri kita ini, akhirnya nunggu-nunggu dulu. Itu sholat zuhur apa sholat asar ya? Itu jangan-jangan dia sholat asar tuh. Nantilah saya tunggu dulu lah. Dan saya masih sholat zuhur kok, saya belum sholat asar kok. Akhirnya yang ini nunggu, yang ini lagi sholat ya, sedangkan jemaah lain lagi butuh lagi untuk sholat lagi, tempatnya itu kecil, nunggu lagi, yang ini selesainya lama. Kalau seandainya dia pakai prinsip tadi, tidak pandang beda niat antara imam dan makmum, tinggal lanjut kan? Oh dia niatnya depan sholat asar nih, saya belum sholat zuhur, sudah saya ikut aja. Saya niatnya sholat zuhur, dia niatnya sholat asar. Ketika saya sudah selesai sholat zuhur, yaitu sudah selesai sholat asar, sekarang gantian jemaah baru. Yang ini maju, kerjakan sholat asar. Yang masuk lagi baru sholat zuhur. Gitu gantian, terus berurutan kayak gitu. Nah namun di negeri kita ini, ya prinsip yang biasa diterapkan harus sama niat. Maka yang lebih tepat dalam masalah ini beberapa kasus Nabi SAW dengan para sahabat juga dan sahabat dengan jamaahnya juga, mereka ketika itu ada beda niat. Seperti seorang sahabat sholat isya bersama Nabi SAW, setelah selesai dia masih pulang lagi ke kampungnya sholat isya lagi, mimpin sholat dengan melakukan sholat i'adah, pengulangan. Saya pernah bahas di majelis Manhajus Salikin itu sholat i'adah namanya, pengulangan. Sudah sholat isya, ulangi lagi sholat isya lagi, namun dengan niatan i'adah. Dia ulang, baginya sunnah, jamaah wajib. Beda niat, imamnya sunnah, jamaahnya itu wajib, boleh. Maka seperti ini beda niat ini tidak masalah. Ya, apalagi tadi poinnya saya jelaskan, untuk menyamakannya itu sulit karena ini masalah batin. Apa yang dimaksud larangan menyatukan jemari tangan dalam sholat sebelum sholat? Bagaimana bentuknya? Mungkin yang dimaksud gini, ini penjelasannya kurang lengkap dia. Mungkin yang dimaksud ini, tashbik namanya. Menyatukan, menyilang jari jemari. Ini tidak boleh dilakukan ketika sudah berwudu mau berangkat ke masjid sampai salam. Setelah salam bebas, boleh lagi seperti itu. Bagaimana jika kita berdoa dalam sujud di keadaan menangis terseduh-seduh? Mohon informasinya. Ketika berdoa dalam sujud boleh, berdoa dalam sujud boleh, dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Di sini para ulama ada yang merinci seperti ini. Dilihat bentuk nangisnya itu punya kaitan dengan sholat atau tidak. Kalau kaitannya dia itu sedih, merenungkan sholat, terus terbawa sampai sujud, maka sholatnya tidak masalah. Namun kalau tidak ada kaitannya dengan sholat, kok nangis, kok pikirannya itu yang lainnya gitu, maka sholatnya itu jadi masalah. Alias sholatnya itu batal menurut sebagian pendapat. Ada yang nyatakan tergantung nangisnya sampai keluar kata atau tidak. Yang kata ini itu punya makna atau lebih dari 2 kata gitu. Ya 2 pengucapan. Kalau memang lebih maka sholatnya itu batal. Kalau tidak maka sholatnya tidak batal. Ada beberapa versi pendapat dalam masalah ini. Mudah-mudahan nanti kita dapati ketika bahas membatal sholat. Dulu waktu SMA saya pernah sholat wajib salah kiblat secara tidak sengaja. Dan waktu itu saya tidak mengulangi sholat saya. Bagaimana hukumnya? Apakah saya perlu qadha? Karena sudah terlalu lama tidak perlu qadha. Ya, dianggap itu kesalahannya mungkin karena ketidaktahuan atau jahil. Mudah-mudahan Allah maafkan. 2 lagi.
Ustadz, saya pernah mendengar kajian mengenai sebab terkabulnya doa. Salah satunya adalah jangan membuat pilihan doa. Misal, ya Allah jika engkau mengendaki, atau jika engkau mengizinkan. Karena seperti ini tidak yakin Allah akan mengabulkannya. Kalimatnya ini bukan maksudnya tidak yakin ya. Ini masih banyak tafsiran. Jika Allah mengendaki, jika engkau kehendaki, jika engkau mengizinkan. Ada maksudnya kalimat ini diutarakan karena kita serahkan pilihan pada Allah. Allah yang tentukan yang terbaik. Kalimat ini punya makna seperti itu. Ini bukan maknanya tidak yakin. Misalnya kalau tidak yakin, dia keyakinannya tanpa diucap gitu. Ini saya pesimis nih, doa saya ini bisa terkabul atau enggak. Enggak mesti dia ucapkan juga. Pesimisnya dalam hati. Maka kalau memang tidak yakinnya dalam hatinya ataupun dia ucapkan tadi, ya terserah engkau lah ya Allah mau kabulkan atau tidak. Ini kalimat pesimis namanya. Ya, terserah ya Allah gitu. Terserah, dia serahkan pada Allah, terserah mau kabulkan apa tidak. Itu kalimat pesimis. Ya ini enggak boleh. Itu menunjukkan rasa tidak yakin. Sedangkan kalau orang berdoa harus dengan jazm. Azam yang kuat, jazm harus pastikan bahwasanya Allah bisa kabulkan doa ini. Walaupun nanti dengan berbagai bentuk tadi yang kita sebutkan 3 yang disebutkan dalam hadis tadi. Wallahu a'lam. Bolehkah menghadiri pernikahan teman non-muslim di gereja? Kalau dilakukan di situ, tidak dihadiri, itu lebih aman. Apalagi ada ritual-ritual ibadah di situ. Lebih terlarang lagi. Kemudian, ini masalah secara umum ya. Kalau menghadiri, wallahu alam lebih asalnya tidak hadir. Termasuk juga untuk keluarga dekat. Kalau ini masalah teman. Bisa jadi keluarga ini lebih sulit lagi. Dia punya keluarga non-muslim, punya saudara dari bapak atau ibu yang non-muslim, kemudian disuruh untuk hadir di situ. Nah, ini lebih berat dibandingkan cuma sekadar teman saja. Kalau teman dia punya alasan macam-macam gitu. Kalau keluarga agak berat. Maka strateginya kalau ini dengan keluarganya ya dia hindari pas acara ibadahnya. Kalau itu di gereja, mending dia tidak hadir di gereja, lebih aman di situ karena biasanya ritual dilakukan di situ. Allahu a'lam. Apakah tukar tambah HP termasuk riba? Seperti ribanya tukar tambah emas. Emas itu tergolong itu tukar tambahnya atau barternya bisa riba karena emas itu masuk komoditas ribawi. Komoditas ribawi itu ada 6 secara umum. Sebelum kita bahas turunannya ada 6. Pertama emas, kedua perak, ketiga gandum halus, keempat gandum kasar, kelima itu garam, 6 kurma. Ini namanya komoditas ribawi. Aturannya misalnya emas, az-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah. Nabi SAW katakan emas dengan emas dibarter. Perak dengan perak dibarter. Maka syaratnya kalau ini yang sejenis. Ini kan sejenis kan, emas dengan emas walaupun beda kualitas. Syaratnya adalah yadan biyadin mislan bimislin. Syaratnya adalah harus tunai, yad biyad. Ini saya punya ini punya ini juga. Ini punya emas, saya punya emas. Nah, tukar langsung barter. Mislan bimislin. Jumlahnya harus sama, berarti tidak pandang kualitas. Ini yang ini berapa karat, ini berapa karat tidak pandang, harus tukar langsung sama. Kalau barter langsung kayak gitu, oh Ustadz ini kan beda kualitas. Kalau gitu kamu lakukan ya dengan cara bukan seperti ini barter langsung. Kamu jual yang satu dapat uang beli yang lebih bagus misalnya. Itu yang dilakukan. Maka barter emas itu jadi masalah karena emas masuk komoditas ribawi. Kalau dia mau dibeli syaratnya jadi turun satu, yaitu cuma ya dan biyadin, harus tunai. Ada emas, ada uang. Namun kalau ditanya di sini HP dengan HP. Taruhlah ini HP yang lebih mahal ditukar dengan HP lebih murah, akhirnya yang ini dia nambah uang lagi di situ. Maka ini tidak masalah. Apa alasannya? Apa alasannya? HP tidak masuk komoditas ribawi. Motor dengan motor, boleh nggak ditukar? Boleh. Ya, boleh nggak ada tambahan? Boleh saja.
Kenapa dibolehkan? Karena motor tidak masuk komoditas ribawi. Tadi saya sebut emas perak ada turunannya, itu disamakan lagi dengan emas dan perak adalah mata uang. Terus yang tadi gandum halus, gandum kasar, terus garam, terus kurma. Ini disamakan dengan makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Maka yang masuk kriteria makanan yang bisa ditakar atau ditimbang, misalnya beras. Maka syaratnya juga sama. Beras yang kualitas bagus, ini ingin didapat. Dia tukar dengan beras yang kualitas lebih rendah. Maka syaratnya 2. Yadan biyadin, mislan bi mislin. Berarti harus apa? Tunai. Terus kiloannya sama. Karena masuk komoditas ribawi. Sedangkan HP kita tidak masuk, ini tidak masuk kategori mata uang, tidak juga masuk kategori apa? Makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Sehingga tidak ada pengkiasan juga ke HP tadi, tidak ada pengkiasan juga ke motor tadi dan barang-barang yang di luar dari tadi. Maka yang pakai aturan itu cuma yang masuk komoditas ribawi atau yang dianalogikan. Atau bahasanya dikiaskan. Kalau tidak, maka tukarnya bebas. Tidak pakai syarat ya dan biyadin, tidak pakai syarat mislan bimislin. Maka kalau tidak tunai tidak masalah, ya HP-nya nanti besok baru dikasih tidak masalah. Juga mislan bimislin tidak jadi syarat. Artinya ada konsekuensi. Gara-gara HP ini lebih rendah, tambahan uang lagi ada, maka tidak ada masalah di situ. Tidak disyaratkan harus ya harganya itu sama. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas untuk malam ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita kebaikan yang banyak dan memberikan kita senantiasa keistiqomahan. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.